Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada Kakanwil BPN Sumatera Utara, dan secara khusus hormat saya kepada seluruh calon jemaah haji tahun 2015, seluruh pimpinan BPN Sumatera Utara beserta semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih ke Pak Joko selaku Ketua Panitia yang meminta saya untuk memberi tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya sebenarnya, kalau Pak Alwi tadi mengatakan terharu, memiliki perasaan yang sama, Pak. Karena terus terang kemarin dan beberapa hari terakhir memang tausiah-tausiah saya selalu diundang dalam rangka melepas orang berangkat melaksanakan ibadah haji. Kenapa ada haru? Karena ya tentu saja bagi saya ini merupakan perulangan peristiwa atau rekaman memori terulang kembali pada saat dulu melaksanakan. Satu hal yang membuat catatan itu adalah seperti yang dibilang Pak Kakanwil tadi, bahwa di antara sedikit amal ibadah dalam Islam ini yang merupakan ibadah mahdhah dan langsung digaransi jika lulus dengan pahala surga, itu adalah ibadah haji. Sedikit, jadi tidak banyak. Yang lain adalah jika seorang mati syahid, maka dia masuk surga. Nah, persoalannya sekarang adalah surga ini biasanya dijual dengan pendekatan yang mahal. Siapa yang bisa membeli surga? Dalam satu ayat Allah mengatakan begini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan kemudian dia nahan nafsa 'anil hawa, mencegah nafsunya, melarang nafsunya dari semua keinginan-keinginan yang tidak terkendali, maka surgalah tempat kembali mereka. Dan itu surga ma'wa. Jadi haji kalau mabrur maka dia masuk surga. Sementara di surat yang saya baru baca tadi itu dijelaskan siapa yang bisa mendapat surga adalah mereka yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan mereka mampu menahan nafsunya dari semua keinginan yang tidak terkendali. Akhirnya saya mengatakan bahwa ibadah haji ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kita kaji lagi lebih jauh, di sini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi juga saya baca. Allah mengatakan satu kalimat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu hakikatnya adalah takwa. Pertanyaannya kemudian adalah, apa itu takwa? Kalau kita bahas dan kita perhatikan dalam Al-Quran, ada penjelasan bahwa takwa adalah perilaku-perilaku yang salah satunya disebutkan dalam ayat yang mau saya bacakan ini. Ini saya sampaikan ringkas ini, Pak, karena kita dekat ke waktu sholat Jumat. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi 'ahdihim idza a'hadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi semua rangkaian perilaku yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini itu menjelaskan itulah bekal yang harus Bapak bawa, Ibu bawa.
Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wal nabiyyin ya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Masyaallah. Apa itu takwa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Orang-orang wasari'u ila maghfiratin wa jannat 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Masyaallah. Jadi bukan bekal mudah itu. Jadi tolong perhatikan, jangan cuma fokus pada apa isi koper yang mau dibawa nanti. Karena Allah mengatakan khairuz zad taqwa. Bekal terbaikmu adalah takwa. Kalau bekal kita real, percayalah kita akan lebih banyak di luar masjid ketimbang di dalam masjid. Kalau only for travel, kita akan lebih banyak pergi ke semua sudut-sudut yang kita anggap itu adalah daerah-daerah wisata, walaupun bahasanya adalah ziarah. Tapi kalau lebih banyak takwa, maka subhanallah. Nah pertanyaannya, apa itu takwa? Seharusnya manasik haji itu di samping persoalan fikih, Pak. Ini kapan Bapak berangkat? Kalau boleh, saya mau memberikan gratis insya Allah. Ya, BPN sediakan fasilitasnya. Saya tidak minta dibayar, tapi saya akan bantu untuk memberikan pendalaman bekal takwa itu. Nah, insya Allah. Tapi buat di wilayah. Sediakan saja ruangnya sama saya. Bapak-bapak ini bisa ikut, ibu-ibu juga bisa ikut yang belum haji untuk merangsang supaya kita bisa isi koper takwa kita. Apa dia tadi? Kalau bahasanya al-kadhimin al-ghaiz alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghaiz. Mereka yang berinfak dalam kondisi sulit atau kondisi lapang, kondisi enak atau kondisi tidak enak. Wal kadhimin al-ghaiz, mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, pemaaf kepada banyak orang. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang yang ketika mereka berbuat fahisyah itu tahu Bapak apa? Memalukan. Maaf cakap, ini mohon maaf saya pakai gaya Medan ya Bu ya Pak, jangan terkejut nanti. Bapak-bapak ini kalau dibuka aibnya, nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Jangankan orang lain, kita pun akan tutup muka karena kita malu karena aib kita terbuka. Kita ini sekarang bisa belagak berjalan ini karena sebab aib kita masih ketutupnya. Astagfirullah. Berapa banyak orang yang Allah bukakan aibnya, maaf cakap, di saat dia berzina, di saat dia mencuri, di saat dia korupsi, Allah bukakan aibnya. Arti Allah bukakan aibnya, terang-terangan dibuka Allah di semua orang. Dan jadi yang namanya amal fahsya itu adalah amal yang buat kita tutup muka. Kenapa? Malu. Kalau bahasa Quran, apa yang dimaksud dengan fahsya? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Janganlah kau melakukan zina karena zina itu fahishatan. Fahishatan itu artinya memalukan. Kalau bahasa yang sering kita terjemahkan, keji. Ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan, ini juga bekal takwa yang mau kita bawa. Alladzina idza fa'alu fahishatan adalah orang yang ketika dia melakukan fahishatan au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Tadi Pak Kakanwil cerita tentang batu akik. Ini masalahnya bukan masalah beli batu akik, Pak. Bawa batu akik ke sana. Targetnya mau digesekkan ke dinding Ka'bah. Ada pula yang berharap supaya batu akik dia bisa nyentuh batu Hajarul Aswad dan kemudian bilang, berapa miliar pun dibeli orang nggak akan kujual. Kenapa? Berkahnya udah tinggi. Apa urusan batu ketemu batu? Nah, itu yang dimaksud. Au zalamu anfusahum. Ma makna zalamu? Apa yang dimaksud dengan zalamu? Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri? Dulu Luqman pernah bilang sama anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman atau zalim yang paling besar. Itulah kenapa satu hari dalam sebuah riwayat diceritakan, ribuan atau banyak sekali orang berangkat haji dalam satu tahun. Para malaikat mendiskusikan jemaah haji yang sudah luar biasa banyaknya. Tapi apa kata Allah? Tidak ada satupun yang mabrur itu. Di mana rahasianya?
rahasianya ketika Bapak mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Wahai Tuhan, labbaik itu sebenarnya ini si anu mana? Labbaik. Nah, labbaik itu artinya hadir deh. Ya. Aku datang Tuhan. Kalau bahasa kasarnya Allah langsung lihat registrasi. Kayaknya namamu enggak ada. Kenapa kau bisa datang kemari? La labbaika wala sa'daik, kau tidak kusambut dan enggak ada untung samamu. Kenapa Allah tidak sambut? Bagaimana kau kusambut? Sementara ini kan amal yang pure, harus datang dari ketulusan. Pure harus datang dari keimanan, ketundukan kepada Allah. Sementara kau datang, maaf ya, bahasa ini kasar mungkin, petentengan karena kau kira kau pejabat, petentengan karena kau kira kau orang punya duit. Ah, saya aman, duit saya banyak. Oh, oke, saya tidak lagi kelas duit bawa lembar-lembaran, Pak. Saya cuma bawa kartu kredit atau ATM. Sekarang sudah digitalisasi. Saya tidak perlu bawa duit. Kapan saya butuh saya tinggal gesek, atau kapan saya butuh saya tinggal ambil di ATM. Saya aman lah. Maka orang-orang begini yang disambut Allah itu orang-orang yang datang dengan perasaan dia sudah tunduk kepada Allah, dan dia tahu betul bahwa dimanapun orbit dia, menyudut dimanapun dia di semua urusan hidup ini, dia cuma hamba dari Tuhannya. Presiden itu, presiden kita itu presiden bukan setelah jadi presiden lantas tidak hamba Allah. Tidak. Kelas cara dia tarik napas sama orang susah tarik napas itu masih sama. Udara yang ditarik juga sama. Dia tidak bisa menguasai kedipan matanya sendiri. Dia tidak bisa menguasai apapun yang masuk dari mulutnya. Jadi duit ya. Jadi tanah, jadi darah ya. Tidak bisa. Karena begitu makanan masuk ke dalam mulut seseorang, dia tidak dalam kendali orang itu lagi ketika sudah lewat dari tenggorokannya. Allah hanya sambut Bapak kalau Bapak memiliki perasaan bahwa aku hamba-Mu Tuhan. Dan hamba yang datang ke sana itu hanya dua kemungkinan. Hamba yang bersalah. Jadi kalau ada orang bilang aku belum bisa berangkat, kenapa? Banyak kali dosaku. Pergi ke sana. Karena tadi ada kalimat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kemudian dia ingat Allah. Ya Tuhan, janganlah sampai kematian datang kau masih benar biarkan aku belum bertobat. Tadi saya membuka satu ayat dalam Al-Qur'an. Sedih kali rasanya baca ayat itu. Bahwa hari ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka bersaksilah mata mereka, bersaksilah telinga mereka, bersaksilah hati mereka, dan bersaksilah semua kulit mereka. Saat itu dia berkata kepada kulitnya, kenapa kau menceritakan apa yang selama ini tidak pernah diberitahu kepada siapapun? Maka kulit menjawab bahwa dulu Allah memberikan kepada kami kekuasaan untukmu dan kami diam. Hari ini Allah membenarkan kami bicara untuk menceritakan semua yang kau buat bersama kami. Zakarullah, ingat Allah. Setelah ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Tidak ada satu kekuatan yang bisa memaksa seseorang untuk bertahan dengan semua kenikmatan yang dia punyai. Fir'aun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan sekalipun ternyata dia mati. Tidak ada manusia yang bisa mempertahankan kesombongannya, kepongahannya, kezalimannya, ketidaktundukannya kepada Allah, karena dia akan terhenti suka atau tidak suka dengan satu peristiwa yang bernama kematian. Itu yang harus kita pahami. Makanya ketika kita mengingat adanya sebuah peristiwa kematian, ketika itulah kita harus menyadari tidak ada kesombongan yang perlu dipertahankan. Maka Allah ketika kita mengatakan, lihat kalimat itu, labbaik Allahumma laka labbaik. Ya Tuhan, kami datang nih, kami datang. Kira-kira begitu. Labbaika la syarika laka labbaik. Tuhan, ceklah, periksalah, kami tidak mensyarikatkanmu dengan yang lain. Ini syarat pertama rupanya Pak untuk mabrur itu. Jadi bukan persoalan Bapak melaksanakan hajinya nanti betul, wukufnya betul, apalagi sa'inya betul, apalagi tawafnya betul, apalagi melontarnya betul, bermalam di Muzdalifahnya benar, tahallulnya benar. Bukan itu urusan pertama. Urusan pertama, kita diregistrasi oleh Allah dengan pertanyaan pertama yang kita ungkapkan, labbaika la syarikalah. Maka Allah akan cek, akan ada proses scanning dalam diri kita. Jadi belum kita melaksanakan ibadah itu, Allah sudah bilang la labbaika wala sa'daik.
Masa kau bilang la syarika lak, tapi kau bawa jimatmu. Kau bilang la syarika lak, tapi kau masih bertahan. Ada jimat kau simpan di rumahmu. Memang kau tidak bawa kemari, tapi kau tinggal di rumahmu. Kau bilang la syarika lak, tapi kau merasa bahwa duitmu jauh lebih kuat dari aku. Ya Allah, beratnya memang. Makanya menuju perjalanan itu yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat istighfar kita kepada Allah dan bersihkan itu semua. Kenapa? Apa yang sering membuat kita beredar dan keluar dari dari kesadaran bahwa kita ini cuma hamba Tuhan. Ingat, Fir'aun ketika hanya diberikan kekuasaan kecil kekuasaannya, tidak luar biasa. Dia cuma menguasai Mesir. Tapi dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ada nabi yang jauh lebih berkuasa dari Fir'aun, jauh lebih kaya dari Fir'aun. Bukti jauh lebih kaya, sampai seorang raja datang ke istananya. Kebetulan raja itu perempuan, angkat rok ibu, gara-gara dia kira lantainya itu air. Si raja ini bilang, mbak nggak usah diangkat roknya. Nah mbak, itu bukan air. Dia hanya memunculkan kesan air, karena ini dari mutiara. Jadi mungkin itu saja satu-satunya lantai keramik, lantai dibuat dari mutiara. Siapa raja itu? Sulaiman alaihissalam. Dia bukan cuma punya kekayaan luar biasa, dia menguasai manusia, menguasai jin, menguasai tumbuhan, menguasai binatang, menguasai angin. Kalau dia bilang angin bergerak, kau dari sini ke sana, bergerak. Tapi apa statement dia di puncak keluar biasaan nikmat yang dikasih Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Tuhan, kasihkanlah aku kesempatan untuk mensyukuri semua nikmat yang kau kasih sama aku ini. Atau dia mengucapkan di ayat lain, hadza min fadli rabbi. Ini cuma kelebihan dari Allah. Liyabluwani, mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bisa mensyukuri nikmat atau tidak? Ini kaidah yang menjadi kaidah hidupnya seorang mukmin. 3 posisi dia hanya bilang hadza min fadli rabbi, ini cuma keujian saja ini. Liyabluwani, cuma nguji aku. Apa bisa aku bersyukur setelah aku diangkat menjadi pejabat atau tidak? Apa bisa aku bersyukur setelah aku punya rumah hebat? Apa bisa aku bersyukur setelah anak-anakku banyak? Apa bisa aku bersyukur kepada Allah setelah aku diberikan popularitas yang luar biasa? Apakah ada kehebatan kita di semua itu? Tidak ada. Karena yang namanya apapun harta itu membuat senang kita selama hidup saja itu. Bahkan di dalam kehidupan pun ada orang yang bisa punya duit banyak, dia bisa pergi ke restoran yang paling mewah, tapi dia tidak bisa makan semuanya. Ini Pak, maaf, saya sudah dilarang. Yang ini Pak, nggak bisa, saya udah nggak minum gula lagi. Ini Pak, jadi ngapain ke restoran mewah? Duit banyak. Ada pelajaran dari seorang tokoh di Medan kemarin yang meninggal dunia. Kemana dia tak berobat? Duitnya ada. Tapi kalau bicara kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan biarkan mundur 1 detik, sa'atan 1 detik, wa la yastaqdimun. Bahkan enggak bisa dipaksa. Cepatkan saja dia mati Tuhan, depala, enggak bisa. Ajal itu urusan Tuhan. Dia yang punya veto. Maka jangan pernah takut mati dalam hidup. Takut tidak takut, mati juga. Oke Pak, registrasi pertama apa tadi? La syarikalah. Cek saja apa yang sering membuat kita bergeser dari tunduk sama Allah. Harta, duit, jabatan, apa lagi? Apa yang membuat kita sering bergeser tunduk dari Allah? Apa indikasi itu yang membuat kita bergeser tunduk dari Allah? Misalnya, dulu waktu Bapak belum punya jabatan, Bapak rajin tahajud, begitu punya, jarang. Nah itu hati-hati. Itu tanda bahwa ini jabatan ada sedikit masalah. Ini membuat kita bergeser dari tunduk sama Allah. Itu saja indikatornya. Ketika belum Bapak luar biasa tunduk, ketika sudah ternyata, nah ini pasti ada masalah sih. Cepat-cepat istighfar. Labbaika la syarika lak. Saya sudah bilang, kata-kata itu adalah kata-kata di mana kita sedang diregistrasi. Cek siapa? Saya mohon maaf, catat nama dulu sebentar, Pak Alwi. Pak Alwi, oke. Apa? Ya, oke. Ada dalam registrasi. Oke, untuk dapat mabrur pertama, la syarika lak. Allah cek itu terus. Bersih enggak? Ya Allah.
Innal hamda. Ini registrasi kedua. Wan ni'mah. Registrasi ketiga. Wal mulk. Ya kan begitu kalimatnya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tiga inilah yang sering membuat kita bersyarikat atau mencari Tuhan selain Allah. Dan inilah dia yang tiga itu. Kita merasa hebat setelah dipuji orang. Padahal siapa yang mengatakan bahwa amal kita sudah diterima Allah? Nabi pernah bercerita tentang 3 orang yang mungkin dalam pandangan zahir kita sudah yakin bahwa dia pasti masuk surga. Pasti. Siapa? Ulama yang habis waktunya untuk mengajar, beribadah, membaca dan menyebarkan Islam ke semua tempat. Pagi, siang, malam, dihabiskannya waktunya untuk berdakwah. Orang yang ketika diberikan Allah harta, maka tidak ada bahagian dari hartanya kecuali dia infakkan di jalan Allah. Tidak ada orang datang ke rumahnya kecuali pasti ada buah tangan. Tidak ada orang minta tolong, pasti dia tolong. Tidak ada orang susah, pasti dia bantu. Tidak ada orang sakit, pasti dia antarkan ke rumah sakit dengan biaya dia. Dan ketiga orang yang berjuang habis-habisan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu dipanggil di yaumil akhir, 3 golongan ini kata Nabi penghuni neraka. Ya Allah, saya baca ini sedih sekali. Kenapa? Bagaimana? Saya alhamdulillah Tuhan sudah saya gunakan ilmu yang Kau berikan kepadaku untuk berdakwah pagi, siang, malam, sore. Saya ke sana kemari pergi. Saya dipanggil dan tidak dipanggil. Orang lurus, orang bengkok saya luruskan. Orang salah saya ajak dia kembali kepada kebenaran. Orang yang tidak ingat kepadamu saya ingatkan. Alhamdulillah sudah jutaan orang menjadi orang baik dari buah tanganku ya Allah. Dan semua itu kulakukan karenamu. Allah bilang apa? Dusta kau. Bapak sudah jawab tadi, ada sebutan saya dengar. Tak ikhlas. Tipis sekali memang. Karena ikhlas itu nggak bisa dilihat dari zahir, Ibu. Ikhlas itu akan kelihatan nanti. Bapak-bapak ini apalah istilah haji atau tidak haji. Yang belum haji udah pesan dia, ini bapak mau berangkat ya. Nanti begitu bapak pulang, tolong kartu nama udah kau rubah itu ya, nyetip sama anaknya. Atau sakit kali hatinya kalau tidak dipanggil Pak Haji. Kau pikir mudah itu ngambil haji itu, tahu kau? Biaya duitnya tinggi, biaya psikologinya tinggi. Enak saja kau manggil namaku dengan namaku saja tanpa bilang haji di depannya. Ya Allah, jangan lupa bapak ibu bapak berangkat haji, setan pun ikut dampingi bapak berangkat, jadi guide. Begitu nyampe di sana setan bilang apa? Atur stamina, jangan terlalu diporsir, nanti pas umroh, pas hajinya bisa tumbang. Kenapa rupanya kalau tumbang? Setan ini memang aneh. Nanti kalau orang masuk neraka, dituntut orang di neraka, dia dipanggil tuh setan pidato di satu apa? Nanti bisa buka surat Ibrahim. Dia bicara sama kita. Na'udzubillah, jangan kita lah, orang lain yang masuk neraka lah. Ya. Saudara-saudara, kalian bilang sama Tuhan bahwa akulah yang paling bertanggung jawab yang menyebabkan kalian masuk neraka. Ya? Ya. Begitu kata penghuni neraka semua. Aku ajak, Tuhan punya kekuasaan, aku tidak punya kekuasaan. Tuhan berjanji, Tuhan janjinya benar, aku berjanji, janjiku tidak benar. Kalian jangan nyalahkan aku ya. Karena aku nggak punya kekuasaan sama kalian. Ku ajak kalian buat salah. Kalau kalian nggak mau, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalian kan mau. Coba bayangin itu, Bang. Jadi begilah. Uang badan. Terus kalian pikir aku di mana rupanya? Ha? Lebih parah aku dari kalian. Tahu kalian? Kalau aku lebih enak, baru kalian boleh nuntut. Oh, begitulah kira-kira. Terakhir diam penghuni neraka itu. Tak bisa ngomong lagi. Kalau bahasa Quran ada kalimat ajazi'na am sabarna ma lahu min mahis. Kita protes atau tidak, siksa sama kita tidak akan bisa hilang. Tidak akan berkurang. Jadi apa yang hilang? Keikhlasan. Kenapa Pak Ustadz terus? Kenapa enak kali jadi Ustadz? Tak perlu punya jabatan, bisa duduk sama pejabat. Kemanapun hadir dihormatin. Kalau misalnya saya sama Kak Kanwil misalnya tidak pernah bicara langsung, tapi satu hari saya datang, Pak saya mohon tolong saya mau ketemu. Oh iya Pak Ustadz silakan duduk. Ada apa Pak Ustadz? Saya mau minta tolong Pak, saya mau bangun pesantren ini. Tolong bantu begini-begini. Mudah, apa susahnya? Berapa apapun yang bisa dibantu. Akhirnya merasa enak dengan posisi itu.
Nauzubillah. Itu yang saya bilang tadi, di semua orbit itu kita harus sadar kita cuma hamba Allah. Kalau ada kelebihan itu punya Allah. Allah sedang uji kita. Kalau ada kekurangan jangan takut. Allah itu ibarat, coba ibu mohon maaf saya sering bertanya kepada orang yang mungkin dia punya anak idiot misalnya. Tapi saya pernah ketemu ada orang anaknya tidak bisa bangkit dari tempat tidur dari anak-anak sampai dewasa. Sampai dewasa. Jadi semuanya di atas tempat tidur. Tapi dari semua anaknya, inilah anak yang paling disayangi oleh ibu itu. Maka jangan pernah merasa sedih ketika kita punya kekurangan. Karena orang tua saja bisa lebih sayang kepada anaknya di saat anaknya punya kekurangan, apalagi Allah. Dalam satu hadis Nabi pernah menceritakan bagaimana Allah mengatakan, aku susah kenapa kau tidak? Aku lapar kenapa tidak kau kasih makan? Jadi Allah itu ternyata lebih dekat sama orang susah, lebih dekat sama orang lapar, dan dia mengingatkan, hei orang-orang yang punya kelebihan, bantulah ini, karena aku di sini. Rabbul Mustada'fi, dia adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Jadi yang sering membuat kita syirik apa? Hamdan wan ni'mah. Merasa lebih cantik, merasa mobil lebih mewah, merasa jabatan lebih tinggi. Itu membuat kita akhirnya merasa tidak butuh Allah dalam hidup kita. Wal mulk, kekuasaan, punya power. Sehingga di sana nanti kita, karena kita merasa kita pejabat, kita kepala daerah misalnya, datang minta fasilitas khusus. Seperti di sini. La syarikalah. Ya, innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la syarikalah. Subhanallah. Bapak Ibu yang mulia, saudara-saudara saya sekalian, cuma satu hal yang harus kita pahami, bahwa sering saya mengatakan dari rukun Islam, inilah rukun yang umat Islam itu, baik yang kurang baik sama yang baik, paling senang cepat untuk bisa. Artinya enggak berat melaksanakan, bergegas. Ada satu mindset yang salah di tengah kita, mengira bahwa orang yang diundang ini adalah orang yang punya duit. Tidak. Quran juga sudah menjawab. Wa'adzin, umumkan kepada manusia untuk berangkat haji. Nanti kalian akan lihat mereka datang jalan kaki atau menggunakan unta yang kurus. Itu bahasa Quran kan begitu kan Pak, Bu? Ya. Apa maksudnya itu? Allah tidak pandang status sosial kita di luar. Saya belum sempat lihat satu video yang ada videonya saya dapat, cuma saya belum sanggup melihat. Sudah video itu Ustadz Yusuf Mansur di situ ada, megang di sampingnya ada seorang laki-laki yang saya tidak silap hafiz Quran, tapi tangan dan kakinya tidak ada. Jadi batang badannya saja sama kepala, sehingga dia digendong. Jadi waktu dia sholat di masjid, dia digeletakkan saja di sajadah. Dia tidak punya kaki dan dia tidak punya tangan. Tapi Allah memberikan kelebihan luar biasa. Nanti kita bisa melihat orang-orang yang juga berangkat. Saya dulu waktu jemaah saya itu ada orang yang terkena kanker darah kronis. Dia ikut jemaah, tapi dia sehat. Kalau tadi Pak Joko mengatakan usia 40 atau berapa tadi, 20 atau berapa tahun lagi baru berangkat, itu kan teori pengaturan yang dibuat oleh manusia. Kalau Allah sudah undang, saya mau ajak ibu bapak misalnya, di mana-mana selalu saya bilang, jangan pernah, sama istri saya belum pernah berangkat. Saya hanya bilang, yakinlah satu hari kelak kita akan berangkat tanpa harus disibukkan dengan berapa lama kita harus berangkat. Kenapa? Karena kalau memang Allah mengatakan bahwa kita berangkat, itu urusan Allah. Dan kalau memang yang mengundang itu Allah, jangan pujuk makhluk, tapi pujuklah Allah mengundangmu ke sana. Dan cara memujuk itu dengan doa. Enggak ada cara lain. Apa ada ikhtiar lain? Ikhtiar lain paling kita simpan duit. Bu, jangan kira ada orang sudah simpan duit, sudah dapat nomor porsi, sudah tinggal berangkat, tapi Allah tidak izinkan dia berangkat. Kenapa? Allah panggil dia di luar. Jadi apa yang harus kita bangun dalam diri kita? Sebuah keyakinan, Tuhan izinkan sebelum kematian datang, aku bisa sujud di depan Ka'bah, aku bisa ziarah ke makam Rasulmu, aku bisa beribadah di masjidmu ya Allah, yang di situ aku bisa melaksanakan ibadah yang kelasnya 100.000 kali lebih tinggi dari yang lain, dari masjid yang lain.
Persoalannya sekarang, sedikit bekal yang harus kita bawa apa? Kalau tadi ikhlas, sabar, tawakal. Sabar, ikhlas itu apa? Saya pikir itu bukan pekerjaan mudah. Ingat, Allah tidak dalam tanda petik jual surga dengan harga murah. Walaupun tadi diingatkan 40 hari itu cuma waktu kita berjalan. Tapi hajinya 4 hari atau 5 hari. Tapi sebenarnya 4 hari. Inilah 4 hari yang menentukan peluang surga Bapak Ibu nanti. Ketika kita naik ke atas tangga pesawat di Kuala Namu, kita masih calon penghuni surga. Jadi bukan calon haji. Jadi kalau boleh saya bilang, sekarang ini buang calon haji, tapi calon penghuni surga. Kenapa? Ini orang-orang yang berangkat yang akan dilantik menjadi penghuni surga di sana, di tanah haram. Prosesi pelantikan dimulai dari Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Makkatul Mukarramah. Itu prosesi pelantikan. Kapan sahnya pelantikan? Saat Bapak Ibu tahallul, situ sudah Bapak Ibu ketahui sendiri, Ibu layak disebut penghuni surga atau tidak. Kami tinggal nunggu nanti bahwa yang turun dari tangga pesawat di Kuala Namu nanti adalah para penghuni surga. Terus apa yang harus terjadi, Pak Ustadz? Kenapa dibilang para penghuni surga? Kami masih hidup. Maka tunjukkan setelah haji bahwa perilaku Bapak dan Ibu adalah perilaku penghuni surga. Itu indikator haji yang mabrur. Tak bisa dilihat sekarang, tapi nanti. Maka mulai sekarang pelajari saja apa ciri penghuni surga. Hidupkan itu dalam diri kita. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia makan, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia mengisi perutnya, dengan apa, bagaimana cari semuanya. Bahwa itu adalah perilaku penghuni surga. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Walaupun dari 40 hari dia cuma mengambil 10% dari masa perjalanan itu, kita bisa membuktikan kita layak surga atau tidak. Jamaah yang mulia, bagi kita yang belum bisa berangkat, Allah tidak pernah zalim sama kita. Selama kita tidak membunuh niat keberangkatan, dan walaupun kita tidak berangkat, Allah akan menghukumkan kita sebagai haji. Bahkan itu haji yang peluangnya, mabrurnya lebih tinggi dari bapak-bapak ini yang lebih berjalan atau ibu-ibu yang sampai di jalan di sana nanti. Karena di sana nanti ribut masalah makan sangat mungkin itu. Ribut masalah transport sangat mungkin itu. Ribut masalah maktab, AC maktab, tempat. Karena kabar semalam saya dengar salah satu petinggi Kementerian Agama di Sumatera Utara cerita bahwa maktab sekarang sudah ada mesin cuci. Kelasnya sudah kelas hotel bintang 3. Kalau kemarin 5-6 orang satu kamar, sekarang maksimal 3 orang satu kamar. Saya dengarnya ini bisa buat masalah ini. Karena seringkali di sini semangat kali nyeritainnya, begitu sampai sana berubah suasananya gitu. Nah, itulah yang membutuhkan kesabaran. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua, dan insyaallah saya berdoa kepada Allah dan saya meyakini bahwa tidak ada orang yang dihalangi Allah untuk mendapat semua karunia itu ketika mereka mengikhlaskan hati mereka dan mengikut syariat. Saya cuma pesan satu saja, sering saya bilang, nanti kalau ada mengazan-azankan Bapak nggak usah lah. Jadi kalau pas mau berangkat dari rumah Ibu diazankan, jangan, nggak usah. Jadi berangkatlah betul-betul, karena ini berangkat, ini peluang mungkin cuma sekali ini aja, nanti tahan lagi peluang lain untuk berangkat. Jadi yang bisa dilantik jadi penghuni surga cuma yang ini. Jadi hindari semua yang bisa merusak mabrurnya haji kita dari sejak sebelum berangkat. Bahkan kalau bisa jangan bawa rokok ke sana. Bagi bapak-bapak yang perokok, jangan pula lebih sibuk kita ngurusin rokok untuk masuk dalam koper, gimana caranya? Ya, sementara rokok itu makruh yang sudah dekat kepada haram. Nah, coba belajar menahan nafsa anil hawa, salah satunya rokok. Walaupun bukan bab wajib ini ya Pak ya. Nah, ini bab untuk menunjukkan kita belajar dan banyak-banyak istighfar dari sekarang. Semoga Allah menjaga kita. Bagaimana tepung tawar? Kalau tepung tawar silakan. Kalau saya tidak masuk karena saya menganggap itu khilaf. Tapi kalau azan saya tidak menemukan apapun sunnahnya. Ya, yang bisa Bapak lakukan. Selebihnya mungkin silakan buat open house.
Mungkin kita tak bisa datangi tetangga kita satu-satu, tapi panggil semua orang, hubungi semua orang yang dia masih punya hubungan negatif dengan kita, dan semula kita punya hubungan positif, minta maaf sama dia. Jadi jangan pula yang bermasalah tetap aja biarkan bermasalah. Itu tanda bahwa bapak ibu tidak akan mabrur itu. Dan kemudian nanti kalau buat open house jangan panggil keyboard-keyboard yang bermasalah. Ini pakai keyboard-keyboardan pula lagi kan. Nah itu juga penyakit itu. Sering saya perhatikan, jangan ikutin tren karena ini perjalanan menuju surga, bukan perjalanan biasa. Kalau ini travel biasa, kita mau pindah rumah ke Amerika silakan, suka-sukalah. Walaupun tetap saja tidak dibenarkan. Ya, tapi ini perjalanan untuk merasakan getaran keagungan Allah di Baitullah. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Di samping terakhir paling saya mengatakan, ibu jangan memaksakan diri untuk mencium Hajarul Aswad. Ya. Karena saya perhatikan itu tempat yang paling orang tidak peduli orang lain itu di situ. Walaupun jemaah haji semua. Main tolak, main dorong, main. Saya perhatikan kalau ibu-ibu keluar dari situ itu jilbabnya pun merot sana, merot sini, mukanya berkeringat, hilang semua. Nah, jadi saya pikir ambil satu tempat yang semahanya bahkan berbatasan langsung dengan Hajarul Aswad, dan Nabi mengatakan itu tempat di mana kalau kita berdoa dikabulkan doa kita. Multazam. Jadi ngapain rame-rame di situ? Ya, nanti jangan merasa haji kita mabrur kalau nggak pernah kesasar. Salah itu. Kawanku ada satu yang kesasar saja tiap hari kerjanya. Nah kenapa rupanya kalau kesasar nggak mabrur hajinya? Nggak ada itu. Tidak ada satu hadis pun yang bilang kalau kesasar tidak mabrur haji. Apalagi masjid sekarang yang kemarin baru umroh pun masih bisa kesasar itu. Karena pembangunan masjid terus berlangsung dan berubah. Itu masjid yang kalau bahkan luar biasa besarnya. Ya, Masjid Agung kita mungkin berpuluh kali dari Masjid Agung itu besar masjid Haram. Dan dia bisa menampung sekian banyak jamaah. Nah di sini butuh, kalau saya bilang kalau fisik atur sendiri, tapi kekuatan tawakal. Jangan takut, pelayan sebenarnya ibu bapak di sana adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap ada sesuatu masalah, terus lapor sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir ini, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.